warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Livanya dari kelas Perbankan Syariah 2A dengan NIM 225231009. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Baik, langsung saja. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ikatan kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau yang sering disebut VOC dalam 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca berpindahnya Karton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredamkan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait atas hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Yang Gubernur Jenderal ini, Batavia itu, lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Lalu, pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III pada Gubernur Jenderal VOC Job Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Negari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono. Harusnya tahu ya, yang lebih tepatnya Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Kalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika. Pasca perjanjian Giyanti, proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Lalu, seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan terah Pakubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi.
Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesena Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing negari Surakarta Adiningrat. Agak panjang ya. Lalu keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terlibat loh dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan masing-masing tumbuh dengan perbedaan modal orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragama dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an, membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hal ini di masa Republik Indonesia Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi satu cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah yang istimewa. Cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.